menyaksikan Indonesia Morning Show. Nah, sekarang kita akan membahas keterwakilan perempuan. Kira-kira ini apakah sudah akan terwakili di tahun ini atau tidak? Karena memang kalau misalnya kita bandingkan dengan pemilu tahun lalu, bukan tahun lalu, periode sebelumnya, itu keterwakilan perempuan itu masih di bawah 10%, Adrian. Jadi sekarang itu memang ada prediksi sudah mencapai 18%. Cuman ada beberapa orang yang mengatakan ini kayaknya yang masih efektif berkualitas itu baru 10%. Yuk kita bahas mengenai keterwakilan perempuan di pemilu 2014. Betul sekali. Sudah ada narasumbernya? Iya, ada Ibu Ida Budi Hati dari Komisioner KPU dan juga Latifah Marina Al-Ansori. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Waduh, Ibu, ini kepengen nanya nih, kalau menurut pantauan dari KPU sendiri, apakah memang 30% ini sudah terwakili untuk di pemilu 2014 mendatang ini? Ya, kami hanya memastikan untuk calonnya saja ya, kandidat. Tetapi untuk keterpilihan itu kan diserahkan kepada rakyat Indonesia ya, untuk memilih calon-calon yang sudah dipromosikan oleh partai politik di dalam setiap daerah pemilihan. Jadi sekali lagi tugas kami adalah memastikan bahwa daftar calon di setiap daerah pemilihan itu memenuhi 30% keterwakilan. Memastikannya bagaimana itu, Bu? Nah, dulu pada saat tahapan pencalonan ya, di dalam persyaratannya itu salah satunya adalah daftar calon itu memuat 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Nah, kemudian apabila partai politik tidak bisa memenuhi persyaratan ini, maka menurut peraturan KPU kami nyatakan mendapat konsekuensi hukum, mereka tidak dapat mengajukan daftar calon di dapil itu. Tidak bisa mendaftarkan daftar calon Ya, di dapil itu maksudnya? seluruh dapilnya itu gugur, calon-calonnya. Masa sih, gitu. Bu? Iya. Kalau misalnya periode lalu aja cuma tidak mencapai 10%, tapi kok ada gitu maksudnya calon-calon yang tetap masuk gitu akhirnya? Periode lalu itu kalau dilihat dari daftar calon mencapai 30%. Nah, sekarang di pemilu 2014 daftar calonnya itu mencapai 37% daftar calon ya. Nah, memang kalau dilihat dari regulasi KPU, kalau disandingkan dari pemilu sebelumnya, itulah kekuatan di dalam regulasi kami. Kami tegaskan bahwa kalau syarat pencalonan 30% perempuan itu tidak terpenuhi, kami katakan bahwa partai politik tidak bisa mengajukan daftar calon di dapil itu, semua gugur. Meskipun kemudian ada sengketa penetapan daftar calon tetap kami di Bawaslu, kemudian Bawaslu mengoreksi ya bahwa mestinya tidak gugur semua, tetapi partai kemudian diminta untuk mengurangi daftar calonnya sehingga keterwakilan perempuan harus dipenuhi di dapil itu. Gitu. Oke, Latifah sendiri, ini menarik sekali. Latifah punya latar belakang katanya sebagai orang media juga ya, Maria. Kalian seorang wartawan. Orang wartawan. Kok sampai akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke bidang politik? Apa sih sebenarnya yang kamu lihat di sini dan mungkin akan kamu kontribusikan gitu, khususnya bagi perempuan ya? Iya, jadi kalau saya di politik itu kuliah saya di Departemen Ilmu Politik. Jadi sebelumnya, jadi sejak tahun 2011 saya sudah bergabung dengan partai saya, sudah menjadi kader, dan akhirnya saya masuk ke dalam pencalekan seperti itu. Kalau kita ngomongin soal apa yang saya berikan kepada perempuan, memang terlebih kepada hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara untuk perempuan. Jadi ada 10 agenda yang harus dipenuhi lah untuk perempuan ini, seperti kayak hak politik. Kita ngomongin 30%, banyak sekali yang membicarakan, oh sekarang cuma 18% gitu kan. Fakta di lapangan, banyak sekali juga perempuan yang nggak memilih caleg perempuan. Terus kalau misalnya saya mau mempertanyakan secara frankly ya, ngomong gitu aja, lah terus nanti 5 tahun ke depan mau nanya lagi begini kalau misalnya nggak nyampe 30%. Padahal kalau kita lihat persentase ya populasi kita 50-50 aja itu laki-laki dan perempuan, lalu dengan 37% caleg perempuan se-Indonesia, seperti itu saya rasa seminimalnya 30% itu bisa dipenuhi kalau semua perempuan memilih caleg perempuan. Tetapi kita kurangin juga lah perempuan yang suaminya nyalek, anaknya, kakeknya gitu kan. Tetapi bisa disubsidi dengan laki-laki yang istrinya nyalek atau saudaranya nyalek, seperti itu. Cuman yang terjadi di lapangan sekarang, ini faktanya, banyak sekali caleg yang mendekati segmen perempuan. Karena segmen perempuan ini relatif lebih mudah didekati gitu loh. Oh ya? Iya. Maksudnya udah didekati
mendekati? Karena ya kita bisa bilang perempuan lebih ramah seperti itu kan, lebih terbuka pada ide-ide gitu kan yang pada akhirnya sampai di rumah akan disampaikan kepada keluarganya, yang itu sudah termasuk kalau sudah berkeluarga ya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya yang sudah di atas 17 tahun seperti itu. Sedangkan kalau misalnya mungkin kepada segmen laki-laki akan ada TikTok pertanyaan yang akan bisa kepada beberapa caleg sedikit lebih susah seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini fakta-fakta di lapangan kadang terlewat dari banyak teori yang mengatakan, loh kok cuma 18%, ini loh kenyataannya. Segmen perempuan adalah segmen yang sangat dituju oleh para calon legislatif. Dan juga Latifah ini adalah caleg termuda dari Partai Nasdem, betul ya? Betul. Muda tahun luar biasa. Dan langsung targetnya DPR RI loh, Iya, bukan betul. DPD tingkat dan 1, juga bukan DPRD. DPRD. Ya. Jadi kalau saya bilang kenapa saya melakukan itu, karena saya dari luar negeri gitu kan ya, saya 8 tahun di sana, saya bekerja di sana, kuliah SMA juga di sana. Saya punya perasaan bagaimana saya bisa membawa suara mereka. Pemilih sekarang kita sudah naik Bu ya, jadi 2 juta ya di luar negeri seperti itu. Jadi bagaimana kadang ada yang mengatakan, wah kita nggak dipedulikan suara luar negeri gitu kan. Iya memang saya pun merasa zaman dulu gitu kan, mungkin saya pertama kali memilih buka kertas, aduh siapa yang mau dipilih ya gitu kan, nggak ngerti gitu kan, tetapi ya udahlah saya coblos siapapun itu, yang penting saya mencoblos waktu dulu kan, karena saya punya hak politik seperti itu. Tetapi lalu di pemilu ini saya tidak mau hal yang sama terulang kepada kolega-kolega kawan-kawan kita sesama pemilih di luar negeri. Maka itu walaupun kembali ke Jakartanya orang bilang ini double neraka loh. Okay. Apa double neraka? Double neraka loh. Oke, lemak saya banyak yang hilang nih. Bu Ida, ini kepengen nanya, kalau kita tadi bicara mengenai keterwakilan 30% wanita, tapi yang kita harapkan kan bukan hanya keterwakilannya saja, tapi juga bagaimana bisa nantinya kita mendapatkan figur-figur perempuan yang memiliki integritas, kapabilitas pada saat mereka akan bertugas di Senayan nanti. Adakah aturan dari KPU yang mewajibkan dari partai politik ini untuk memberikan bekal khususnya bagi para caleg-caleg wanitanya nih? Kalau KPU, saya rasa tidak punya Aturan itu? otoritas untuk itu. Tetapi justru undang-undang yang memberikan tugas, wewenang dan kewajiban kepada partai politik untuk melakukan pendidikan politik ya kepada kadernya, kepada masyarakat luas ya. Jadi sebelum mereka mempromosikan untuk didaftarkan begitu ya di KPU bakal calon, memang ada mekanisme internal partai politik untuk melakukan seleksi bakal calon. Nah ini memang satu peran yang cukup strategis dimiliki oleh partai politik untuk melakukan kaderisasi, kemudian mempromosikan dan mengagregasikan begitu ya program visi misi partai dalam kebijakan yang hendak dilahirkan melalui eksekutif ataupun melalui legislatif, karena memang kalau kita lihat ya di dalam struktur penyelenggara negara itu kan tidak ada yang luput dari peran partai. Jadi di legislatif itu peran mereka untuk menyusun undang-undang. Kemudian di eksekutif itu proses pencalonan kepala daerah itu juga melalui peran partai politik. Di yudikatif itu juga di antara hakim-hakim agung, kemudian hakim-hakim konstitusi dan seterusnya itu juga dipilih melalui proses seleksi di DPR. Jadi luar biasa peran partai di dalam seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia ini, sehingga tadi bagaimana proses dan mekanisme kaderisasi, kemudian proses seleksi untuk mempromosikan kader-kader terbaik partai politik ini menjadi sangat penting. Tanpa kecuali soal isu keterwakilan perempuan ya, bagaimana partai politik kemudian mengelola. Kita lihat dari aspek historinya, perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki terkait dengan materi ya atau kurikulum pendidikan politik. Maksudnya? Gitu, iya. Karena kan kita lihat ya dari aspek sejarah masa lalu sebelum reformasi, perempuan itu kan jauh tertinggal dibandingkan laki-laki ya. Akses
informasi dan pendidikan terkait dengan politik. Apa yang disebut dengan politik? Bagaimana ketika tampil di publik mereka kemudian mampu mengejawantahkan ya seluruh ide-ide gagasan dan kemudian harus menyusun sebuah taktis langkah-langkah taktis strategis ya untuk memperjuangkan sebuah ide-ide. Itu perempuan mempunyai pengalaman yang jauh berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Mulainya lebih baru-baru ini gitu ya dibandingkan dulu. Starting point-nya itu jelas berbeda. Perempuan ada di belakang, laki-laki sudah melesat jauh di depan. Kalau secara finansial memang ini muncul juga ide mengenai memberikan subsidi biaya kampanye. Tanggapan Anda mengenai hal ini? Subsidi biaya kampanye. Untuk perempuan gitu khususnya. Iya, untuk kebijakan di ranah publik ya, artinya bagaimana subsidi negara ini memang belum ada kebijakan politik ke arah sana. Tetapi untuk kebijakan di masing-masing internal partai, pandangan kami itu satu hal yang positif ya. Kalau kemudian partai akan menyusun sebuah kebijakan untuk memberikan subsidi dana kampanye untuk caleg perempuan, saya rasa ini sebuah bentuk kebijakan yang tadi mewujudkan perlakuan khusus sementara kepada perempuan, dan saya rasa ini sejalan ya dengan mandat konstitusi, dengan mandat undang-undang. Ya saya rasa kalau memang ini benar terjadi, ini satu hal yang positif ya, yang perlu diapresiasi kepada partai politik. Apakah ada perilaku khusus, Latifah, dari partai Anda? Tidak ada. Tidak ada. Tidak mendapat Anda subsidi. nomor urut berapa? dua. Nomor urut 2. Oh, oke. Oh, tapi menarik loh dua Iya, itu. dua. Ya, kamu nggak mendapat subsidi sama sekali. Secara general semua caleg kita mendapatkan bantuan logistik 100 bendera, 100 kaos, seperti itu aja sih. Oh, tapi kebutuhan finansial yang lain seperti apa? Tidak, gitu. Kita penuhi sendiri seperti itu. Oh, oke. Dan itu menjadi keyakinan kamu bahwa kamu akan bisa mengalahkan caleg-caleg yang laki-laki gitu, walaupun tidak ada dukungan finansial dari partai kamu. Nggak pernah berpikir untuk lompat pagar atau ke partai lain yang mungkin lebih menyediakan? Karena saya dengar ada loh partai yang memang justru menyediakan fasilitas itu untuk para caleg-caleg wanitanya. Oh iya, baru tahu ya? Saya baru tahu. Nah, tapi kalau saya tentu saja saya bertahan di partai saya karena saya satu jalan dengan visi misi partai saya, tidak akan pindah hanya sekedar itu ya bahasanya. Namun kalau misalnya dibilang apakah saya tidak takut bersaing dengan caleg-caleg lain yang laki-laki seperti itu, saya sih mandangnya fakta lapangan aja ya. Saya datang sosialisasi berbulan-bulan, dari sekian banyak titik yang saya masuki, mungkin cuma 2-3 yang sudah ada caleg lain masuki. Itu pun ya ada yang laki-laki, lebih banyak perempuan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang kalah, kita bilang ini kita sama-sama deh, titel kita sekarang caleg. Walaupun laki-laki atau perempuan, kita adil aja lah seperti itu. Pada akhirnya kita tahu hasilnya 9 Mei gitu kan, secara resmi kita tahu. Dapil kamu di mana? Di DKI Jakarta 2, ini meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga luar negeri. Wow, that's amazing. Jakarta loh. Itu kalau misalnya bagi adik yang sudah punya pengalaman susah toh ya? Iya, itu dibilang apa ya? Dapil neraka. Dapil neraka. Bener kan? Iya kan? Istilahnya serem sekali ya. Nah, tapi menariknya kalau di Jakarta itu kan pemilih-pemilihnya mereka semua boleh katakan memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik gitu. Jadi punya peluang besar lah bagi figur-figur seperti kamu apabila memang memiliki visi-visi yang juga tentunya jelas dan bisa diaplikasikan nanti untuk masyarakat tentunya. Oke, dan juga mungkin Latifah, saya pengen nanya deh, kalau nanti sekiranya kamu memang bisa terpilih, apa kamu akan fokus di komisi yang membahas mengenai perempuan, ataukah kamu akan lompat ke komisi yang juga akan berjibaku dengan para lelaki untuk lebih menunjukkan bahwa wanita ini punya peran loh? Kalau saya tentang berjibaku dengan laki-laki, kayaknya sudah saya lakukan dari lama. Oke. Gitu. Kita dulu Kalau jadi di DPR wartawan nanti? konflik dan perang gitu ya, jadi sudah berjibaku dengan itu. Tetapi saya masuk ke dalam calekan ini, saya ingin memperjuangkan ketenaga kerjaan, sehingga itu di komisi yang ada ketenaga kerjanya, lalu juga tentang pertahanan seperti itu komisi tersebut begitu kan, yang kalaupun nanti oleh partai saya ditaruh di komisi perempuan, ya saya akan perjuangkan di situ gitu kan, karena ya itu tadi yang perlu perempuan ketahui, yang bisa memperjuangkan perempuan ya perempuan, karena kita loh yang tahu rasanya gitu kan. Laki-laki dan perempuan sudah dasarnya beda, Mars dan Venus gitu kan. Seperti itu. Apa sih plus poinnya kira-kira? Apa yang membedakan secara
apa ya, secara jelas gitu ya antara caleg perempuan dengan caleg laki-laki. Tentunya di luar lebih sensitif, lebih peduli. Apalagi sih yang bisa menjadi selling point perempuan? Menurut saya perempuan ini lebih teliti ya, lebih teliti dalam hal-hal detail karena kita anggap aja ini kita masa sosialisasi lalu nanti ada masa kampanye untuk menuju pemilu. Kita menghadapi banyak sekali dan tanda petik tipuan-tipuan lah seperti itu. Maksudnya? Ya, seperti misalnya kita ya contoh aja, kita membeli sesuatu dengan jumlah sekian banyak. Ternyata yang datang jumlahnya sekian banyak. Seperti itu. Di pihak laki-laki bisa saja sudahlah gitu. Tapi kita di pihak perempuan karena kita punya sifat kewanitaan rumah tangga. Jadi kita bisa lebih teliti seperti itu. Dan banyak kalau tadi dibilang lebih sensitif, lebih peduli, itu benar, itu diakui juga. Lalu banyak juga laki-laki yang pemilih yang mereka lebih mempercayai perempuan. Karena semangat militansi di partai saya sendiri pun oleh ketua umum kami dibilang yang militan di partai kami adalah perempuan. Seperti itu, luar biasa kan. Makanya ketua umumnya lebih sering belusukan ke acara pengajian-pengajian yang banyak ibu-ibunya ya, saya lihat seperti itu ya. Bisa aja. Oke, baik. Ada lagi mungkin Mar yang kepengen tanya? Ini loh kabarnya ini Mbak, kalau nggak salah. KPU ini memberi kelonggaran bagi parpol untuk merekrut bakal caleg perempuan. Nah, sampai kapan diberikan tenggat waktunya dan apakah sudah ada partai yang menyempurnakan kuotanya masing-masing? Ya, itu sudah selesai ya, masa pencalonan sudah ditetapkan daftar nggak dikasih calon. kelonggaran. Kemudian kita juga sudah mulai mencetak surat suara. Nah, waktu itu kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki ya daftar calonnya apabila belum terpenuhi 30% daftar calon perempuan di satu daerah pemilihan. Selain itu juga cara partai menempatkan calon perempuan. Maksudnya? Jadi di undang-undang itu kan disebutkan ya bahwa untuk menjamin keterwakilan perempuan duduk di lembaga legislatif itu kebijakan afirmasinya itu ada dua variabel. Yang satu dari sisi jumlah, bahwa dalam setiap daftar itu daftar calon pada satu daerah pemilihan 30% perempuan. Kemudian variabel yang kedua, cara menempatkan perempuan. Jadi benar sudah ada 30, tapi janganlah perempuan itu diletakkan pada nomor urut sepatu begitu. Nah, undang-undang mengatakan ini ada zebra system. Meskipun zebra systemnya ya masih semu begitu ya. Setiap 3 calon laki-laki itu ada 1 perempuan. Nah, kemudian kami menegaskan lagi di dalam peraturan KPU, ya perempuan mesti ditempatkan pada nomor urut yang lebih kecil. Seperti ya tadi, kan? makanya saya kaget, oh ternyata dapat nomor urut 2, oke. Ya, itulah usaha yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan Tapi kan aturannya suara keterwakilan terbanyak perempuan. Ibu, udah bukan nomor urut lagi. Iya, tetapi kan bahwa kalau kita melihat hasil evaluasi pada pemilu tahun 2009, nomor urut itu Masih menjadi gitu ya, masih ada menjadi sangat unsur psikologis penting seseorang karena memilih gitu. ya masyarakat itu mempunyai persepsi ya, jadi nomor urut itu seperti apa ya? Ranking gitu. Nah, mungkin. Jadi ini hasil pemilu yang lalu. Ya. Kemudian kami di dalam peraturan kami itu kami menegaskan bahwa zebra system dan kemudian kami mengatur bahwa perempuan itu ditempatkan pada nomor urut yang lebih kecil. Kalau memang perempuan sudah ditempatkan nomor urut yang lebih kecil, maka kewajiban partai itu gugur untuk tadi meletakkan setiap 3 itu 1 begitu loh. Jadi ini yang kami pahami bahwa peraturan KPU ini harus memastikan bahwa asas-asas pemilu yang ada di dalam konstitusi itu memang mampu diterjemahkan di dalam Dan dilaksanakan, proses itu yang paling ya penting, di dalam proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis begitu ya. Jadi kami tidak hanya melihat teks undang-undang, tetapi kami juga melihat bagaimana
sesuainya begitu ya dengan mandat konstitusi. Oke, singkat saja Latifah, apa sih kira-kira modal utama yang harus dimiliki seorang caleg perempuan? Singkat saja. Modal sosial ya, seperti itu. Kalau kita ngomongin modal finansial, itu pasti akan sangat mahal sekali. Tetapi kita punya modal sosial, bisa dan mau meluangkan waktu untuk mendengar dan bertemu masyarakat, itu bisa menjadi modal yang top of the top lah. Oke, itu aja. Saya rasa itu. Oke, baik. Dan pengetahuan tentu Dan saja. Oke, baik. Pengetahuan dan juga modal sosial tadi. Mau mendengar itu penting sekali. Banyak orang pengennya ngomong saja tapi tidak mau mendengar. Oke, sukses untuk perjalanannya nanti menjelang 9 April nanti. Semoga yang terbaik yang nanti bisa Latifah dapatkan. Ibu Ida juga terima kasih.